Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalli wasallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama dan terutama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, lahir dan batin, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, dan kita dapat nanti insyaallah menyerap 1-2 ilmu yang menjadi bekalan untuk menyambut bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Karena tiada bulan yang semulia bulan Ramadan. Tiada umat yang merasakan akan nikmatnya bulan Ramadan. Andaikan kita tahu rahasia di bulan Ramadan, sungguh sangat kita mengucapkan beribu syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan, telah melahirkan kita dalam umat Nabi Muhammad, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Jadi jangan pernah terbayangkan bulan Ramadan ini bulan lapar. Ya, umat Nabi yang lain tidak pernah Allah berikan keistimewaannya bulan Ramadan. Jangankan umat Nabi yang lain sendiri malah merasa kagum dengan hebatnya bulan Ramadan. Yang insya Allah tidak lama lagi akan kita nanti jalani, insya Allah. Karena belum tentu, ya, bisa jadi kita sudah mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, Allah mencabut ajal kita. Ramadan yang lalu kita sudah melaluinya, dan Ramadan ke depan belum tentu dapat kita rasakan. Makanya kalau misalnya nanti kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, pergunakanlah bulan itu sebaik-baiknya. Bagaimana cara mempergunakan sebaik-baiknya? Dengan cara adalah meningkatkan ibadah. Tanda ibadah kita diterima di bulan Ramadan yang tahun lalu, ini tandanya. Nanti bisa dirasakan pada diri masing-masing. Apakah ibadah saya diterima tahun yang lalu? Ibadah puasa saya diterima tahun yang lalu? Di mana tandanya? Coba cek pada diri sendiri. Tanda ibadah kita diterima oleh Allah pada tahun yang lalu, pada tahun ini, jika kita sempat mengucapkan bulan Ramadan lagi, ibadah kita meningkat. Kalau tahun lalu kita salat tarawih bolong-bolong, insya Allah Ramadan ini kita tidak akan bolong lagi. Bermakna Ramadan tahun lalu, ibadah kita yang kita lakukan tahun lalu diterima. Itu tandanya. Jika seandainya ibadah tahun yang lalu kita meningkat, puasa tidak pernah bolong, tarawih tidak pernah bolong, malam kita hidupkan dengan tadarus, ya, qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan salat, baik itu salat tarawih atau salat tahajud dan segala macam. Tapi di bulan Ramadan ini mungkin kita tidak tadarus, mungkin apalah, sibuk ini sibuk itu. Ini yang menandakan bahwa ibadah kita tahun yang lalu tidak diterima. Jadi kalau kita ingin menandakan ibadah saya ini diterima atau tidak oleh Allah, tanda saja nanti di tahun yang akan kita hadapi selanjutnya ibadah kita meningkat. Gampang ya? Apakah ibadah saya diterima? Meningkatnya ibadah di bulan Ramadan, bukan menurun. Kalau menurun tidak diterima. Gampang. Apa efek tidak diterima puasa? Banyak efeknya. Ya, banyak efeknya. Karena di bulan Ramadan ini bukan sekedar puasa tidak makan, puasa tidak minum, tapi puasa hati. Ini yang sulit. Kalau puasa tidak makan tidak minum,
Jangankan kita, kafir melakukannya. Orang Buddha ya. Orang India apa Buddha ya? Buddha puasa. Kenapa tahu Umi Buddha puasa? Karena saya dulu pernah ke Malaysia sebentar dan ada bertetangga dengan Buddha, mereka berpuasa. Bagaimana puasa mereka? Allah alam, jelas mereka tidak makan, tidak minum. Itu puasa orang kafir, puasa juga. Puasa orang Islam bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa hati. Bagaimana puasa hati? Menahan diri, menahan hati dari sifat-sifat yang dilarang, dari sifat-sifat kemungkaran, kejahatan hati, ujub, takabur, iri, dengki dan segala macam penyakit hati. Hindari hati, bentengi hati dari perbuatan yang dilarang, dari kemungkaran, dari kejahatan batin, kejahatan hati. Inilah puasa. Ini sulit. Banyak kita jumpa di kampung-kampung orang puasa, tapi puasa sambil ngupat. Ini kenapa terjadi hal ini? Sebab tidak puasa hati. Puasa ada tapi iri sama yang lain. Ini penyakit hati. Yang paling bahaya penyakit hati sebenarnya. Kalau penyakit batin, kalau penyakit badan ya gampang. Sakit kepala ada obatnya, ya. Sakit perut ada obatnya. Sakit hati enggak ada obatnya. Ya. Selain mengingat kepada Allah. Ini penyakit hati. Ini bagaimana? Biasanya ya, ditulis dalam kitab, biasanya orang yang sudah bergelimang dalam penyakit hati, orang tersebut tidak lagi ingat sama Allah. Hilang harta, mereka susah. Hilang iman, malah makin malah makin senang. Ini kebanyakan. Karena hati tidak terbenteng. Nah, jadi bulan yang penuh berkah nantinya yaitu bulan Ramadan, usahakan tingkatkan amal ibadah. Ya, hidupkan bulan Ramadan, perbanyakkan amal di situ. Karena ini adalah bulan spesial. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan zahir batin dan kita dapat dipanjangkan umurnya menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebelum kita menyambut bulan suci Ramadan, itulah kita lalui yang bulan sekarang, yaitu bulan apa? Sya'ban. Ini pun bulan spesial. Nah, bukan sembarangan bulan. Kenapa? Sebelum datangnya bulan terspesial, yaitu bulan Ramadan, Allah berikan bulan spesial sebelumnya, Sya'ban. Sya'ban ini bukan juga sembarangan bulan. Ada kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban ini diletakkan adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Apa hal yang terjadi pada saat bulan Sya'ban? Di antara lain, yang pertama, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berpaling wajah, berpaling kiblat dari Masjidil Al-Aqsa di Palestina ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah. Sebelum ada perintah ini, sebenarnya kiblat muslimin, kiblat orang Islam salat ke Masjidil Al-Aqsa yang sekarang diperangi oleh orang Israel, orang Yahudi. Masjid itulah sebagai kiblat kita, umat Islam, sebelum kita dianjurkan berkiblat ke Ka'bah Baitullah. Lantas, kenapa terjadi pemindahan kiblat? Karena pada saat Rasulullah terjadilah peperangan yang luar biasa antara orang Yahudi dan kaum muslimin, ya, Nabi Muhammad. Pada saat itu umat Nabi
Muhammad atau Nabi Muhammad sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Al-Aqsa dikuasai oleh orang kafir pada saat itu. Sehingga maklum orang kafir pasti berhala yang diletakkan. Mereka orang kafir berkata, apa hebatnya orang Islam? Mereka sembah Tuhan kita ini. Kesini mereka menghadap. Sehingga Rasulullah kalau sholat menadahkan wajah mukanya ke langit. Begini sholat. Kita nggak ada ditunjukkan lagi ya, tidak dianjurkan lagi sholat menghadap ke atas. Ya, tidak boleh lagi. Makruh. Hukum salat melihat ke atas makruh. Melihat ke samping makruh. Yang dianjurkan kemana? Melihat tempat sujud. Ini sekarang anjuran. Pada saat Rasulullah, ya sebelum datangnya perintah merubah arah kiblat, beliau menghadap ke Masjidil Al-Aqsa, tapi muka ke wajah ke langit begini. Dan Rasulullah sangat berharap Allah memerintahkan perpindahan arah kiblat. Nah, karena pada saat itu Masjidil Al-Aqsa dikuasai kafir. Lalu pada malam Selasa, tempatnya di nisfu Sya'ban. Ya, yang berapa hari lagi? Ini berapa bulan Sya'ban ini? 5. 8. Nah, tidak lama lagi. 6 hari lagi ya. 7 hari lagi. Di pertengahan, itu nisfu, makna nisfu pertengahan. Di pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya malam Selasa, datanglah ayat yang memerintahkan Allah menyuruh Rasulullah berpaling wajah dari Masjidil Al-Aqsa ke Baitullah, ke Ka'bah Baitullah di Mekah. Nah, inilah yang terjadi di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Makanya malam di antara yang terspesial 2 malam. Apa? Yang pertama malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Ya, ini yang beriringan ya. Nisfu Sya'ban, setelah itu malam Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini 2 malam ini adalah malam hari rayanya malaikat. Malaikat punya hari raya juga, sama seperti kita. Kalau hari raya kita Idul Fitri dan Idul Adha, kita berhari raya di pagi hari, sholat Id di pagi hari, terbit fajar. Malaikat juga berhari raya, yaitu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Mereka, para malaikat, sholat Id di waktu malam. Kenapa? Karena manusia tidur, jadi sholat Idnya siang. Kalau malaikat tidak tidur, tidak makan, sehingga mereka sholat Idnya di waktu malam. Ya. Inilah perkara yang spesial diantaranya di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, yang spesial lagi yang terjadi di malam nisfu Sya'ban adalah amalan kita semua. Pergantian buku amalan dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Ini pergantian buku tahunan. Kalau dalam istilah keuangan juga ada ya, buku bulanan, buku harian, buku mingguan, buku ini buku besar, buku tahunan. Setiap tahun dilakukan perubahan atau perbaharuan buku. Kapan terjadi pembaharuan buku tersebut? Malam nisfu Sya'ban. Kalau mingguan yaitu malam hari Kamis, Senin Kamis, makanya sunat puasa. Kalau tahunan yaitu di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Di sini digantikan amalan kita. Sehingga kalau mingguan yaitu Kamis dilakukan pergantian buku, kita sunat berpuasa. Kenapa? Karena untuk menandakan yang bahwa kita taat kepada Allah, setiap pergantian buku kita sedang
Begitu juga di hari nisfu Sya'ban. Dalam hadis Rasulullah menganjurkan hidupkanlah malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan cara qiyamul lail, mendirikan salat malam serta puasa di siang harinya. Kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban Allah berseru di langit dunia. Langit dunia ini langit yang pertama setelah dunia. Apa seruan Allah? Siapa hambaku pada malam ini yang berdoa, yang meminta hajatnya, yang meminta kelapangan rezekinya, maka akan aku beri, akan aku kasih. Yang penting mendirikan qiyamul lail di malam nisfu Sya'ban. Siapa hambaku pada malam ini yang meminta akan keberkahan umurnya, yang meminta ampunan, akan aku ampuni seluruh dosa dia. Karena pada malam pergantian itu malaikat adalah membawa catatan amal yang baru. Hendaknya pada saat pencatatan amal yang baru, maka hiasilah dengan amal. Ya, hiasilah dengan amal. Amal apa? Dirikan qiyamul lail, salat malam, dan paginya berpuasa. Kalau kita melakukan hal ini di awal-awal buku, di lembaran pertama buku kita sudah dengan amalan kebaikan. Alhamdulillah ya. Sudah dalam amalan kebaikan. Ini yang kita harapkan. Lantas apa salat malam yang dianjurkan pada saat malam nisfu Sya'ban? Boleh salat apa saja. Boleh salat apa saja. Yang penting salat. Boleh salat taubat, boleh salat tasbih, boleh salat tahajud, salat witir. Ini mendirikan malam nisfu Sya'ban. Kalau daerah saya di Bayu sana, itu kalau tradisi sudah dijadikan satu tradisi, setiap malam nisfu Sya'ban diadakan kenduri. Ya, diadakan kenduri. Setelah itu salat tasbih. Kalau di tempat saya, setelah itu begitu maghrib datang ke menasah, sampai di menasah salat maghrib, lepas itu salat tasbih. Nah, salat tasbih sampai nanti baru salat insya. Ya, ataupun salat taubat. Setelah itu baru salat insya. Ini sudah jadi tradisi. Di sini ada juga. Ada ya, salat apa? Tasbih apa taubat? Ya. Ya. Kalau misalnya salat taubat boleh enggak salat tasbih? Boleh. Ini jangan nanti saya sudah salat taubat apa masalah lagi salat tasbih. Enggak masalah dia itu. Itu sama-sama sunat mutlak. Silahkan lakukan. Saya sudah sunat taubat, boleh dilakukan kapan saja. Salat tasbih juga begitu. Itu salat sunat mutlak. Kecuali jangan lakukan di waktu-waktu tahrim. Itu saja. Waktu-waktu haram. Kalau melakukannya di waktu-waktu tahrim, tidak sah lagi berdosa. Yang mana-mana waktu tahrim? Sebagai ulangan, yang mana-mana waktu tahrim? Yang pertama waktu rembang matahari. Pas matahari di atas kepala sebelum masuknya waktu zuhur, sebelum tergelincir matahari. Setelah habisnya waktu duha. Habis waktu duha, sebelum waktu zuhur, waktu di situ picik sekitar enggak sampai 5 menit. Matahari pas rembang di tengah kepala, itu haram. Kalau sengaja kita tunggu waktu tahrim tersebut, waktu rembang matahari tersebut langsung kita pergi sholat, ini haram lagi, tidak sah. Berdosa lagi, tidak sah. Setelah itu kapan lagi? Ya, setelah sholat asar. Bagi siapa? Bagi yang sudah sholat asar. Misalnya sebentar lagi azan jam 4. Jam 4 kita sholat asar. Ini waktu tahrim kita luas. Kenapa luas? Karena kita cepat sholat asar. Saya sholat asarnya jam 4. Waktu tahrim untuk saya untuk sholat itu luas, lama.
Beliau ini sholatnya jam 5, waktunya sudah sedikit picik, 1 jam lagi tahrim untuk dia. Ini sholatnya jam 6 dan seterusnya. Ya, jadi haram di situ, tahrim di situ bagi orang yang sudah sholat ashar. Makanya ya jangan sengaja qadha sholat setelah sholat ashar. Kalau misalnya sudah jadi adat, saya sudah kebiasaan siap sholat adaan, sholat qadhaan, boleh. Ini bedanya ya. Yang jangan memang nggak terbiasa begitu, tapi sengaja di situ qadha sholat, ini yang dilarang. Setelah itu kapan lagi waktu tahrim? Waktu tahrim yang selanjutnya adalah waktu setelah sholat subuh. Kuning matahari dulu. Kuning matahari. Tadi setelah sholat asar. Ya, ini waktu kuning matahari. Kalau kita bilang bahasa Aceh melili asar. Anta setengah. Hino matauro yang hino. Ya, nyo bumo, nyo matauro yang hino. Ya ke melili asar. Ya hino dalam tahrim. Pantai watu. Tapi kita kailop setengah ya. Ya kailop kena ka maghrib. Ya antaranya. Ya hinan wate tahrim. Selanjutnya kapan lagi? Setelah sholat subuh. Bagi siapa? Bagi yang sudah sholat subuh. Sama kasusnya dengan orang yang sudah sholat asar. Setelah itu kapan lagi? Waktu terbit matahari. Sebelum naik segala. Sebelum masuk waktu duha. Ini waktu tahrim. Jadi pelihara saja kelima waktu ini. Maksudnya kalau mau salat sunat mutlak tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang 5 ini. Yang mana salat sunat mutlak? Tasbih mutlak, taubat mutlak. Nah, jadi kembali lagi malam nisfu Sya'ban. Kita mendirikan yang namanya yaitu malam nisfu Sya'ban dengan salat. Salat apa? Boleh salat apa saja. Kebiasaannya orang di daerah saya setelah sholat tasbih nggak baca yasin lagi. Setelah sholat sunat taubat baca ya yasin. Berapa? 3 kali. Ya. Lantas timbul pertanyaan, mana afdal antara sholat taubat sama sholat tasbih? Ya. Mana yang afdal antara sholat sunat taubat atau sholat tasbih kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Dalam hal ini kita lihat daripada tujuannya, daripada kegunaannya, ya sama, yaitu untuk mengampunkan dosa. Salat sunat tasbih disebutkan dalam kitab Kifayatul Ulam halaman 26. Disebutkan di situ ada satu riwayat hadis daripada Rasulullah, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang bahwa Rasulullah pernah bersabda pada Abdullah, pada sahabat pada Abbas, ayahnya Abdullah yang meriwayatkan hadis ini Abdullah. Apa Rasulullah bersabda? Sayyidina Abbas berkata kepada mamanya, ibunya, wahai mamaku, lakukanlah salat yang dianjurkan ini, yaitu salat sunat tasbih. Lakukanlah dalam 1 hari sekali. Mampu? Jika tidak mampu, lakukanlah dalam 1 minggu sekali. Jika tidak mampu, maka lakukanlah dalam 1 bulan sekali. Dan jika tidak mampu juga, maka lakukanlah dalam 1 tahun sekali. Dan jika juga tidak mampu dalam 1 tahun sekali, maka lakukanlah seumur hidup, sebelum mati sekali saja. Wahai mamaku, insya Allah, ya, jika engkau melakukan salat ini, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu, yang lagi akan engkau perbuatkan, yang sedang engkau perbuatkan. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sebanyak buih di lautan atau sebanyak daun kayu di atas muka bumi, semua diampuni oleh Allah.
Dosa yang zahir, dosa yang batin, semua diampuni oleh Allah. Dosa yang sengaja engkau lakukan atau dosa yang tidak sengaja engkau lakukan akan diampuni oleh Allah, insyaallah. Inilah kegunaan salat tasbih. Allah mengampuni semua dan seluruh dosa kita, baik yang sudah kita lakukan maupun yang belum lagi akan kita lakukan. Karena kita setiap harinya melakukan dosa. Kita ini manusia biasa. Illa Nabi adalah maksum. Maknanya terpelihara daripada dosa besar dan kecil. Selain daripada Nabi, semuanya dosa. Ulama dosa. Karena manusia juga. Semua melakukan dosa, semua ada dosa. Enggak ada dosa besar dan dosa kecil. Ya, enggak ada yang besar, pasti kecil. Yang intinya adalah semua kita dosa, dan untuk menghapusnya maka dianjurkan melakukan salat sunat tasbih. Ini spesial. Kapan kita lakukan sebaiknya? Seperti yang hadis tadi. Kalau mampu, 1 hari sekali. Mana mampu 1 hari sekali? Sekali salat 2 jam. Ya, ruku lama, sujud lama, semua lama. Ya, mana sanggup? Apalagi saya sudah tua misalnya. Mana sanggup saya lakukan lagi? Oh, berarti 1 bulan sekali. Tidak sanggup juga. Berarti satu tahun sekali. Kapan? Yaitu lakukanlah pada malam nisfu Sya'ban. Tahu bagaimana tata cara kita melakukan salat tasbih? Karena salat tasbih ini tidak dianjurkan berjamaah. Ingat, lantas di kampung saya kan ada, ya, imam, pengumuman ini malam nisfu Sya'ban, semua kita salat tasbih nanti malam di masjid misalnya, di Menasah misalnya, kan ada. Begini dia, salat sunat taubat sama salat sunat tasbih ini adalah sunat mutlak. Tidak dianjurkan berjamaah. Apakah boleh kita lakukan berjamaah? Boleh. Apakah sholat kita sah? Sah. Tapi tidak dianjurkan berjamaah. Ada juga sholat sunat yang dianjurkan berjamaah. Tidak boleh sendiri. Lebih baik berjamaah. Contoh sholat sunat Id, hari raya, 2 hari raya. Itu dianjurkan berjamaah, bukan sendiri. Tapi ada juga sholat sunat yang dianjurkan sendiri, tidak berjamaah. Lantas tasbih ini sebenarnya dianjurkan sendiri, tidak berjamaah. Apakah salah tunggu imam di kampung yang melakukan secara berjamaah? Tidak salah. Tujuannya untuk mandi, nyomi pegat tidur rumah syihang tu semayang tu. Maka untuk kemaslahatan diumumkanlah supaya mau orang melakukannya. Ini boleh untuk mendidik kita, ya. Kalau misalnya sudah bisa, salat aja sendiri di rumah. Jangan kirain nanti terkeh danyo. Lebih afdal jamaah. Saya ke masjid saja daripada sendiri. Kalau kita wanita lebih baik sendiri di rumah. Makanya harus bisa. Jangan tergantung, jangan tunggu ada imam dulu baru salat tasbih. Lakukan saja sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Ya. Usallinya masih ingat? Karena ini pastinya 1 tahun sekali ini. Ya, pastinya. Nggak mungkin ada 1 hari sekali. Bagaimana usallinya? Ya. Mengucapkan lafal usalli itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya tidak bisa, boleh niat saja. Menghadap kiblat terus, dada terus menghadap kiblat, langsung niat Allah, langsung niat. Padahal mulai niatnya dari al langsung niat. Jangan akbar baru niat, tak boleh. Allahu akbar baru niat saja. Itu tidak sah. Ataupun duluan kita niat Allahu akbar, tidak sah juga. Bagaimana juga beriring qasdu bi syai' muqtarinan bi fi'li. Mengkasat sesuatu sekalian mengerjakan sesuatu, itulah
niat. Ya, itulah niat. Jadi kalau misalnya duluan kita kasat, setelah itu baru berbuat, itu bukan nih, itu cita-cita namanya. Duluan kita niat, setelah duluan kita Allah Akbar, lepas itu baru niat juga bukan niat. Jadi tidak sah. Yang intinya yang perlu sekali adalah niat. Sahaja saya salat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sahaja saya salat sunat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Enggak kita bilang saja, saya salat sunat tasbih 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Boleh. Enggak mesti sahaja. Sahaja ini yang kita lakukan harus sengaja, jangan terkejut. Bila gaya orang kan ladah, buat terkejut tidak sah itu, harus sengaja kita lakukan. Ya, kalau ke berjamaah nanti kita bilang usalli dulu ya, enggak apa-apa. Ya, kalau enggak bisa enggak apa-apa ini. Baik memberatkan itu hanjut dongnya, enggak masalah. Ya. Usalli salat tasbih. Ditulis dalam kitab usalli salat tasbih raka'ataini. Kalau 2 rakaat. Raka'ataini. Kalau kita ada bilang mustaqbilal, bilang sunat itu mustaqbilal kiblati makmuman. Kalau kita ikut imam, makmuman lillahi ta'ala. Usalli salat tasbih raka'ataini. Kalau ada kita bilang mustaqbilal boleh, enggak bilang juga enggak apa. Kadang panjang tak nak ikut kadang. Lillahi ta'ala. Kalau misalnya salat berjamaah ada niat makmuman dapat pahala jamaah. Dapat pahala jamaah lagi nanti. Pahala sunat tasbih dapat, pahala jamaah dapat. Kebiasaannya kita lakukan salat sunat tasbih kapan? Malam ya. Malam. Boleh enggak lakukan siang? Boleh. Lantas kenapa enggak ada yang orang melakukan siang? Karena panas. Apalagi akhir-akhir ini panas sekali. Ya. Tempat kita panas sekali. Tempat orang daerah Banda Aceh sana, orang itu selalu hujan. Kita enggak pernah hujan. Kenapa? Ini perlu dipertanyakan ini. Mungkin kita maksiat ini. Di Aceh Utara ini maksiat ini. Ya. Bahaya juga ini enggak ada hujan. Hujan itu rahmat, ya. Makanya orang tidak melakukan salat tasbih siang hari. Kebiasaannya dilakukan malam. Kalau melakukan siang-siang boleh, tapi caranya beda. Kalau kita lakukan salat sunat tasbih malam, lakukannya 2 rakaat. Kalau lakukannya di waktu siang, lakukannya 4 rakaat sekaligus. Ya, jangan dua-dua. Jangan dua-dua, 4 rakaat sekaligus. Ya. Jadi kita bahas sedikit salat sunat tasbih. Ini kadang-kadang nanti ada dari golongan kita ini enggak mau pergi ke masjid, nanti ke munasah, nanti mau salat sendiri rumah. Afdal ya. Jangan tunggu malam nisfu Sya'ban juga. Ini kalau sudah dapat ilmu, nanti malam boleh dipraktekkan langsung. Enggak apa-apa, enggak usah tunggu malam nisfu Sya'ban. Tapi utamakan malam nisfu Sya'ban ada. Itu ya. Kalau lakukannya sendiri, baik sendiri atau jamaah, ingat ya, tasbihnya harus ada 300 jumlahnya. Dalam setiap rakaat harus ada 75 tasbih. 2 rakaat 150, 3 rakaat ya, 3 rakaat berapa? Lambat tak kali-kali. Ya? 1 rakaat 75, 2 rakaat 150, 2 rakaat lagi lebih gampang cara hitungnya. 3 200 kalau 3 rakaat ya. Mana itu seperti lainnya. Berarti 4 rakaat harus ada jumlahnya adalah 300 tas. Kalau misalnya lupa, maklumlah saya sudah tua, saya lupa, enggak sesuai yang ditentukan. Bagaimana yang ditentukan? Setelah pada saat berdiri pertama, ya, saat berdiri pertama maka baca tasbih adalah sebelum baca Fatihah sebanyak 5
15. Saat ruku 10. Saat sujud 10. Duduk antara sujud 10. Sujud lagi 10. Istirahat sebentar sebelum berdiri 10. Berdiri 15 lagi. Saya lupa pada saat 15 saya baca 10. Saking buru-burunya. Terus saya ingat ketika saya sujud atau ketika saya ruku. Bagaimana? Maka tempelkan saja kayak kita tempel ban sepeda. Nah, maksudnya tambahkan saja di situ. Walaupun sudah 15 tidak apa-apa. Yang penting jumlahnya nanti setiap satu rakaat harus ada 75. Ya. Kalau misalnya saya baru ingat pada rakaat kedua, saya tinggal tasbihnya pada rakaat pertama. Otomatis tidak sampai 75. Baru saya ingat bahwa saya tinggal tasbihnya di rakaat pertama saat rakaat kedua. Itu bagaimana? Tempelkan saja di rakaat kedua. Yang penting jumlahnya 2 rakaat harus ada 150. Nggak susah ya? Nggak susah sebenarnya. Ya, itulah bahayanya kalau ikut imam. Makanya sebaiknya kita sholat sendiri saja. Tapi kalau nggak bisa bolehlah ikut imam. Ya, usahakan pokoknya tasbihnya harus terkejar, jangan kurang. Ya, misalnya imam cepat saat ruku misalnya, nanti tempelkan saat kita berdiri. Imam kan baca ayat lagi nanti, tempelkan di situ. Ya, tempelkan tasbihnya. Maksudnya jangan sampai kurang tasbih nanti. Ya, pokoknya kalau ikut imam usahakan nanti kalau imam cepat-cepat saat rukun atau saat sujud, karena itu adalah waktu perbuatan yang singkat, ya, rukun yang singkat, yang pendek, maka nanti tambahkan pada saat berdiri. Kalau misalnya ketentuan 15 kali, nanti kalau kita tinggal 5 kali ya tambahkan jadi 20 kali. Ya. Cara hitung ya. Boleh hitung dengan ini. Nah, apakah ada gerakan? Apakah ini dikira gerakan sehingga batalkan sholat? Tidak, ini enggak dikira gerakan. Yang dikira gerakan adalah kalau ini enggak dikira gerakan. Itu dari kata ini baru aja anak buku. Saya berdiri gini, jangan di boleh, terserah nanti metodenya bagaimana. Ya, pakai ini aja. Pakai bom sabah nanti. Ya. Boleh juga. Boleh. Kalau bom musabah boleh juga sebenarnya. Cuman ribet ya. Ya. Susah kalau bom musabah. 33 dia ya. 33. Sedangkan yang disuruh di sini 15, 10 ini 33. Itu susah ya. Lebih baik pakai tangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini cara hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sini cara otak. Sudah cara otak. Beda pakai kaki. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Pakai kaki loh. Itu ribet ya. Pakai tangan saja ini. Setiap satu atut hitung sekali. Pas sekali. Ini 15. Ya, Mbak. Ya, tata cara salat sunat tasbih. Itu kalau malam. Kalau malam lakukan 2 rakaat. 2 kali salam. 4 rakaat lakukan 2 kali salam. Setelah salam pertama nanti langsung berdiri lanjutkan pada rakaat kedua. Tapi kalau salat siang itu jangan 2 rakaat, langsung sekaligus 4 rakaat. Sekaligus dia 4 rakaat. Ya. Caranya sama semua. 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15 lagi. Sama semua. Yang intinya adalah jumlah tasbihnya harus ada 300. Nanti tempel di mana-mana saja boleh kalau misalnya ada yang kekurangan. Ya. Begini, kalau sengaja kita tinggalkan kurang pahala.
Kalau misalnya kita tidak sengaja tinggalkan, insya Allah Allah ampuni, ya. Kan tidak akan ditulis dosa kita dalam satu hadis adalah yang pertama anak-anak yang belum balik, yang kedua orang yang gila tidak akan ditulis dosa, diangkat pena oleh malaikat, dan yang ketiga adalah orang yang lupa ataupun tertidur. Tertidur itu sama dengan lupa. Makanya kalau kita tertidur lambat sholat, maksudnya kita tertidur sekarang, ya kita bangun nanti maghrib, otomatis asar tinggal karena kita tertidur. Itu kita tidak dianjurkan segera mengqadha. Maksudnya begitu bangun sholat maghrib nanti langsung saya qadha sholat asar tadi, tidak usah. Tidak dianjurkan segera mengqadha. Tapi kalau sengaja kita tinggalkan sholat, saya nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Lagi capek ke sawah misalnya, sengaja tinggalkan sholat ke sawah. Ini begitu pulang dari sawah diwajibkan, tidak boleh lakukan apapun selain langsung sholat. Tapi kalau tertidur, terlupa, tidak masalah. Saya tadi asar tertinggal, baru bangun di maghrib. Asar besok saya qadha aja lah, boleh. Ya itu dia, ya tidak ditulis dosa orang yang terlupa, orang yang tertidur, dan orang terlupa atau tertidur, orang gila, dan anak-anak yang belum balik. Nah, jadi sudah paham ya tata cara salat sunat tasbih. Sebelumnya ada pertanyaan mengenai salat sunat tasbih, tanya dia bisa kita prakteknya nanti malam. Praktekkan langsung nanti malam, tidak apa-apa, nggak usah tunggu malam nisfu Sya'ban, ya. Walaupun malam nisfu Sya'ban ini spesial, nanti malam nisfu Sya'ban lakukan lagi. Jangan ini ya, ya Rugo, silakan. Ya, dua-duanya bagus. Ya, dua-duanya bagus. Cuma waktu terafdal salat ini adalah antara salat maghrib dengan isya. Ini waktu afdal. Salat sunat taubat antara salat sunat maghrib dan isya. Makanya salat dulu baru mengaji biasanya. Boleh juga. Boleh, terserah mana-mana. Pokoknya nanti kan usahakan sholat taubatnya atau sholat tasbihnya nanti di saat waktu tersebut. Ya, itu waktu yang paling baik. Kalau misalnya saya tidak salat di waktu itu, salat saya nanti jam 1 malam, boleh, tidak masalah. Apakah kurang pahala? Tidak kurang, sama saja. Cuma waktu kurang afdal. Ya, boleh kapan-kapan saja. Boleh, yang penting ingat ya, jangan waktu tahrim. Jadi mau mengaji dulu sih silahkan, mau salat dulu pun silahkan, tidak masalah itu. Mana-mana baik, yang tidak baik tidak salat, tidak mengaji. Ini yang tidak baik. Ya, ada pertanyaan lain? Mulai salat ya. pembersihan diri. Aku naruh dagingnya atau mana raku mante, mana pakai bungong. Yang mana yang lebih apa ada baiknya? Apa memang? Maksudnya ya. Jadi kan ditulis dalam kitab Kifayatul Ulam yang pernah saya baca, sunat kita menyambut Ramadan, ya, sunat untuk mandi di situ. Ya, pokoknya setiap kita menyambut hari-hari spesial disunatkan mandi. Contoh hari Jumat. Bagi laki-laki ya, bagi wanita tidak hari Jumat. Ya kenapa? Karena kita enggak pergi ke masjid. Itu beda. Kalau mau pergi, tidak boleh juga kalau seperti saya masih muda. Ya, tapi kalau sudah tua tidak apa-apa. Kira-kira enggak suka lagi lihat laki-laki, tidak apa-apa, pergi saja. Ya, tapi kira-kira masih suka, jangan. Ya, kalau salat Jumat. Begitu juga mandi Jumat, mandi sebelum pergi Jumat itu sunat hanya bagi laki-laki, tidak perempuan. Karena itu Jumat adalah hari spesial bagi umat Islam. Dan juga hari-hari bulan puasa ini adalah bulan spesial, yaitu kan sunat untuk mandi. Setelah itu apa? 2 hari raya sunat spesial. Malam nisfu Sya'ban mau mandi sih silahkan. Mau pakai air bunga lebih baik biar wangi. Ya, pakai bangkrutnya ya dibaca pakai burung. Ya, silahkan. Tapi jangan sampai nanti timbul kesyirikan.
mesti pakai bunga lah, air bongkrut lah, ini itu bulan ini, tak boleh. Ya, mandi untuk membersihkan diri, ya, mempersiapkan diri karena itu bulan baik, hari baik, tanggal baik. Silakan. Disunatkan. Yang diwajibkan cuma satu mandi janabah. Yang lain nah, itu dia. Ya, niat di situ. Ya, niat di situ. Sahaja saya mandi sunat misalnya bulan Ramadan, sahaja saya mandi sunat menyambut bulan Ramadan karena Allah kan niat. Kalau nggak ada niat, mana ada pahala? Sama juga kayak mandi biasa, nggak ada nih. Iya. Yang membedakan perbuatan kita ini dapat pahala dan tidak sama niat. Perbuatan kita sama misalnya, ya, kita mandi sama, saya mandi sama, beliau ini mandi sama. Sama-sama mandi. Saya niat, ini enggak, saya dapat pahala. Yo enggak dapat pahala. Karena niat, innamal a'malu binniyat. Kembali lagi. Dia. Yang penting niat. Ya. Begini, yang dianjurkan adalah bulan puasa, hari Jumat, salat sebelum salat sunat taubat dianjurkan. Ya, disebutkan misalnya bagi-bagi yang ingin taubat, sunat juga mandi sebelum salat sunat taubat. Kiaskan salat sunat tasbih. Itu dia. Ya. Jadi ya, kita bahas tasbih dulu. Sebentar lagi kita bahas taubat. Sudah paham tasbih, baru kita beralih ke taubat. Apa tujuan kita? Supaya bisa praktek nanti malam. Ya. Ya, betul. Ya, baik. Ini kita kembali ke masalah air. Ya. Untuk membersihkan dari najis, hadas dan segala macam wajib menggunakan air mutlak. Apa air mutlak? Air yang suci lagi menyucikan. Lantas bagaimana surah orang yang misalnya mandi apapun mandi itu, kayak pertanyaan tadi, sambungan ini, dia pakai buah mawar misalnya. Dia pakai buah bongkrut. Nah, dia pakai bunga mawar, dia pakai bunga bongkrut untuk mengharumkan air. Apakah itu air mustakmal? Bukan air mustakmal. Air mustakmal hanyalah air yang sudah dipakai untuk menyucikan benda lain. Ini dia. Ya, jadi itu air suci. Walaupun tidak menyucikan, kalau misalnya sudah berubah, sudah jadi bohkru, hanalikeun i biasa, hanalikeun imannya bohkru. Kamu bae bohkru cukup jai ke bohkru. Ya. Itu bukan air mustakmal, air suci. Ya. Kan sebelumnya kita kan bukan mandi janabah. Kalau mandi janabah pakai air suci saja tidak menyucikan, misalnya bohkru mandi mana? Ya. Satu kulah itu si bohkru hanalikeun imutlah. Tak mana janabah ngatnya lanjut karena itu suci tidak menyucikan. Tapi kalau misalnya untuk mandi seperti itu, laki-laki silakan apa-apa untuk wangi. Itu bukan air mustakmal. Ada pertanyaan lain? Kalau lebih tasbihnya? Kalau lebih tasbih ya. Kita ini menurut zan. Kembali lagi ke zan. Dalam ilmu, dalam fikah, ya, dalam hukum syara, dalam hukum fikah, itu setiap yang kita lakukan mesti sekurang-kurangnya zan. Karena ada yakin, itu yang pertama sekali 100% iya, yang kedua zan 75% iya, 25% tidak, ya. Setelah itu waham, ragu, waham, mubham. Ini dia. Ragu tidak boleh dipakai dalam ilmu fikih. Contoh, saya salat tadi berapa rakaat ya? Ragu kita. Ini dalam hal ilmu fikih dulu. Saya salat maghrib entah 4 rakaat sudah, entah 3 rakaat sudah. Itu ambillah yang paling sedikit yaitu 3 rakaat. Kalau misalnya sudah 4, insya Allah dimaafkan. Ya, dimaafkan. Yang penting
pakai zan dulu. Alah, ambil aja yang 3 rakaat. Ini zan. Kalau yakin, enggak mesti kita tanya lagi, udah pasti ya. Nah, jadi kalau misalnya tasbih, sama halnya, ini fikah. Hukum syariat fikah. Jadi dalam hal mengucapkan tasbih lebih, menurut zan kita bagaimana? Enggak lebih, boleh silahkan, enggak apa-apa. Lebih dimaaf, enggak apa-apa. Lebih kurang juga dimaafkan jika memang sudah zan kita sudah sampai. Tapi jangan pekok. Jangan sengaja. Kalau sengaja itu yang kita sengaja. Allah tahu ya. Hati kita Allah tahu, yang belum kita niatkan Allah sudah tahu, apalagi yang sudah kita niatkan. Kecuali malaikat tidak tahu. Ya, jadi kalau lebih pun tidak masalah, yang penting pakai zan. Zan saya sudah berapa kali? Zan saya belum sampai 300 kali, saya tambah lagi. Boleh, silakan tambah. Ya, begitu dia ya. Lebih tidak apa-apa. Kurang juga tidak apa-apa. Yang penting ada pakai timbangan di hati sendiri. Ya, timbangan tingkat zan sudah boleh digunakan. Kalau ragu antara iya bukan, nah itu enggak, ambil aja yang paling sedih. Berapa kali sudah ya? Kayaknya baru 70 kali saya rakaat pertama ini. Bukan 75, 70 kali kayaknya ini. Nah, ragu kayak kita antara 75, maka ambillah yang sedikit 70. Kita tambah lagi 5 kali lagi nanti. Lebih enggak apa-apa. Ya. Dapat yang lain? Ya. Ya. Benar. Ya. Lafal subhanallah itu ya. Ya, lafalnya harus habis. Bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mami ada sembahyang pada ini ada kelagian pada baca cuma tak kena ada jam. Subhanallah. Ya mira sembahyang ayo ya ni ada lagi ada naput ada setengah orang ada subhanallah walhamdulillah ada kumah ya wala haula semua dalam setiap lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ulanglah pada tu. Ya, Mbak. Ya. Kalau tinggal handrodro ya, maka tempelkan saja nanti pada saat imam baca ayat. Ya, tempelkan saja di situ. Yang intinya tasbihnya harus sampai 300. Ya, supaya dia orang gok apa betul. Dia dah betul. Ya, makanya saya bilang adalah faham tata cara salat sunat tasbih untuk bisa praktek. Itu malam nuwun praktek betul. Apa?Unu praktek aja di rumah. Bayar nu. Pergi lelo Johan ada puimu bayar nu. Ya, anak dia nak tempuh ilmu. Matra kadang ya ditanya hantar nak pupuk zero tu. Dibayang dia tak salah hidungnya pakai do anak tempuh ilmu tak salah itu ya. Itu adalah salat yang dianjurkan sendiri. Ya. Boleh isyarat. Kalau misalnya memang tidak bisa, ya tidak mampu, ya isyarat saja. Isyarat duduk ya, baca tasbih, isyarat ruku, baca tasbih. Itu tergantung nanti fisik kita bagaimana. Kalau fisik kuat, jangan lakukan seperti itu. Ya, lakukan sebisa mungkin. Insya tidak masalah. Ya, malah kalau salat sunat, walaupun saya ini sehat, saya mau duduk boleh. Ini saya sehat ya, jut pakat lomba lari. Tapi malah saya berdiri, saya duduk saja salat sunat boleh. Itu
Sunat. Tapi kalau wajib, ini jangan salah paham. Kalau wajib tidak boleh, harus wajib, bukan harus. Wajib berdiri semampunya. Jika tidak mampu, jika ada yang membantu, maka suruh bantu sama anak. Kecuali memang tidak ada yang membantu, boleh duduk. Itu salat wajib. Kalau sunat, walaupun mampu boleh duduk. Yang ini boleh. Itu salat wajib ya. Boleh. Jika memang itu tergantung fisik. Mereka tak gerak cik, tak usahakan, dah berubah kadang-kadang. Duduk saja, tak masalah. Ya, yang penting saat berdiri pertama harus wajib berdiri menghadap kiblat. Jika mampu berdiri. Ini dalam hal salat wajib. Kalau sunat enggak masalah. Ya. Ini kebanyakan saya lihat. Di mana lihat Umi? Saya pernah adalah acara-acara di luar jauh-jauh ya. Kebetulan salat di masjid, di samping-samping, di dekat-dekat jalan. Ada saya lihat getron motor, hanat duha lah lewurnya. Getron motor, enggak tu semayang sehat. Hana pe mana sepul sehat, hana pe amat. Tapi terus semayang ke gedung. Ini salah. Ya. Enggak boleh begitu. Harus wajib berdiri. Nanti saat rakaat kedua tidak mampu lagi betul-betul, baru boleh duduk. Ya, tidak boleh. Karena memang mampu. Kecuali salat sunat. Misalnya, beliau ini salat sunat, tidak masalah. Ini kita tahu waktu zuhur. Pasti bukan salat sunat. Pasti salat wajib, tidak boleh kayak gitu. Itu kurang ilmu. Ya? Enggak sah. Kalau salat wajib, mampu berdiri, tidak berdiri duduk, tidak sah salat. Salat wajib. Salat 5 waktu. Enggak. Walaupun dalam hadis dikatakan idza ra'aytum muqara wa ghairu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Ya, benar. Walaupun kepegang dalam ayat lagi kan, apabila nyan salah salat ya. Salah salat efek kurang ilmu. Beliau itu wajib tuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib. Ya, kita tidak tegur kalau lihat misalnya samping itu karena kita baru kenal, enggak kenal misalnya, takut bagaimana orangnya, takut itu pupu ada ujung untuk dia pegang. Enggak usah bilang. Biarin sudah. Ya. Mam ya kira-kira ada yang minta pahala lebih dipegang. Ya, dapat pahala lebih. Apalagi kalau misalnya diamalkan apa yang kita bilang, alhamdulillah. Ya, tapi orang yang bunga-bunga dia untuk minaju. Ya. Ya, dapat yang lain? Iban? Banyak rong. Jadi dalam kitab Kifayatul Ulam ya, ditulis di situ apabila makruh kita mengikat pinggang, ikat pinggang. Nyo pinggang kibat yang tekan adalah jika ikat kegalak-galak, bermakna walaupun kedeh ijangan kira-kira walaupun hana tekat tetap handu orang lain. Tapi kira-kira apabila hana tamat ya, hana tamat bum deh kenang deh hata je deh. Apalagi lang tu uji. Kanya efek sampingnya besar. Itu lebih baik gampit. Onnya ikat je, usahakan jangan sampai gerakan 3 kali berturut-turut kibancin. Swap kali sikit. Piuh lihat, tumak ninah dulu, enggak apa-apa. Tarik lagi, swap. Tumak ninah dulu, enggak apa-apa. Harus ada tumak ninah ya. Ya, tarik lagi, swap. Ke tarik ke kajut. Ya, ke kami kaji. Boleh. Karena itu memelihara jangan sampai batal salat wajib. Gimana? Oh, lanjut duduk. Ya, mana boleh duduk? Kan syaratnya ini salat wajib ya. Syaratnya tadi wajib berdiri. Ini efek pinggang rada duduk lanjut. Kecuali salat sunat. Ya, ikat pinggang. Ikat je benar tu makna ikat. Ya. Musik tu gerakan silahkan. Yang penting ada tu makna tidak batal salat. Ada apa dia pegang ni?
Tidak berturut-turut. Ada jedanya. Itu dia. Ada masalah? Tidak apa-apa, boleh. Tak gampit maksudnya. Ceritanya gampit. Dah gampit dah. Alhamdulillah gampit dia jual. Gampit jual sembahyang aju. Tengok khut Allah Akbar berjarak dia ada berjarak. Itu gampit dia pinggang dia behel. Ada masalah karena Allahu Akbar adalah sunat. Bukan sunat apa? Sunat hayah saja. Tidak masalah. Kecuali sunat ya. Tidak boleh kalau syok rakaat itu tambah rakaat dulu baru sujud sahwi. Ya, tambah rakaat dulu tapi sujud sahwi nantinya. Jangan sudah tambah rakaat enggak sujud sahwi lagi. Tetap apabila gerakan kita sudah meragukan, maka sujud sahwi solusinya supaya salat tidak cedera. Ya? Dua kali lebih daripada kurung. Jadi jangan tang pada heput sembahyang aja sapotu kalimong kakelimong sajad sujud sahwi. Ya, menang. Ya, kamu mengerti, kamu paham mengenai salat sunat tasbih deh, baru tak kembali salat sunat taubat itu. Ya. Kembali lagi ke cerita malam insya Allah. Ya. Ada di pengajian yang lain pernah saya dengar ada 3 dosa besar yang tidak diampuni di malam. Betul.